What's up bro? Berjumpa lagi dengan saya seputar film. Kali ini saya akan membawa kalian semua terbang ke Australia. Jangan lupa kemasin barangnya, siapkan kopi dan jauhi narkoba. Karena itu berbahaya merusak badan dan pikiran kita. Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul I Met a Girl. I Met a Girl karya sutradara Luke yang berasal dari Australia. Film ini rilis pada tanggal 11 September tahun 2020. I Met a Girl akan mengikuti kisah musisi impulsif, Devon namanya, yang berjuang dengan penyakit skizofrenianya. Dia akan bertemu dengan seorang wanita misterius, Lucy, yang membuatnya jatuh cinta, tetapi dia kemungkinan ini hanya imajinasinya saja. Ketika wanita itu tiba-tiba menghilang, dia pergi melakukan perjalanan melintasi Australia. Dia ingin membuktikan bahwa wanita sempurna itu nyata. Benarkah Lucy benar adanya, ataukah cuma khayalan Devon saja? Untuk sahabat seputar film yang belum nonton dan penasaran sama ceritanya, mari silahkan dengarkan pembahasan saya. Film diawali sebuah pesta pernikahan, di mana Devon yang berdiri di depan mencoba ingin memberi sebuah kejutan kepada kakaknya. Dia ingin membawa sebuah lagu lalu diganggu oleh imajinasi pemikirannya sendiri. Kakak tertua Devon, dia yang sudah mengetahui dengan riwayat penyakit Devon, dia mendatangi Devon dan memberikan obatnya. Oleh Devon sendiri, ternyata obat itu dimasukkan ke dalam saku bajunya. Dengan sifat keras kepalanya, Devon tetap membawakan sebuah lagu untuk hadiah pernikahan kakak tercintanya. Di tengah keindahan lantunan musik yang merdu dengan syair yang menyentuh hati, Devon berubah dibawa oleh imajinasinya. Ia memecahkan botol lalu menancapkan ke dadanya. Scene berubah, di mana kita bisa dengar teriakan kesakitan Devon yang terbaring di rumah sakit dan pihak dokter mencoba menghentikan pendarahan di dada Devon. Keesokannya terlihat wajah fusyad Devon. Ia duduk di atas kursi roda yang berjalan pelan didorong kakaknya. 5 tahun kemudian, pagi yang begitu tenang, kakak tertua Devon menyiapkan sarapan buat Devon. Terbangun dari tidur, Devon mengambil teh dan juga minum obatnya. Pagi itu di tempat kerja, Devon terganggu dengan tingkah anak kecil yang sedikit nakal. Lalu Devon memarahi anak tersebut dan bilang dia adalah kotoran. Lalu ibu anak tersebut datang mendekati anaknya. Sepulang dari kerja, kakaknya mengajak Devon ke apartemen baru, di mana itu menjadi tempat tinggal baru juga untuk Devon tentunya. Tapi Devon menolaknya. Dia tidak mau diasingkan dengan wajah sedih. Lalu Devon bergegas pergi dari sana. Terus suara dari benaknya mengacaukan pemikiran Devon. Dia berjalan melintasi gang. Di saat tersadar, dia mengambil obatnya. Tidak diminum tapi dibuangnya. Satu persatu anak tangga dilewati hingga Devon dia berada di atap gedung. Di sana Devon mencoba melompat dari atap gedung, ingin mengakhiri hidupnya karena baginya hidupnya tidak berguna. Detik-detik di mana dia ingin terjun bebas, dia dihampiri malaikat penyelamatnya, lebih tepatnya penampakan imajinasinya. Hal itu tidak membuat Devon berhenti dengan keinginannya, tetap dia terjun bebas dari sana. Terbangun dari sadar, Devon sudah terbaring di atas bak mandi dan disambut siluet yang indah dipandang mata. Seorang gadis muda yang sedang mandi. Gadis muda itu bernama Lucy. Dari situlah awal mula Devon bertemu dengan Lucy. Lucy menceritakan kenapa Devon bisa berada di sana. Di saat Devon sedang terpana, Lucy pergi dari sana untuk memakai baju. Siap Lucy memakai baju, dia keluar lagi-lagi. Mata Devon melotot melihat Lucy. Apakah karena dandanannya yang bertema 50-an ataukah kecantikan Lucy? Lucy menawari Devon kopi. Ia mendekati Devon dan membuat kopi untuk Devon. Tiba-tiba Devon melihat tas gitarnya. Dengan segera Devon mengambilnya. Scene berpindah, di mana mereka semakin akrab. Jelas terlihat mereka sedang berjalan berdua sambil ngobrol di pinggir pantai yang indah. Mereka saling memperkenalkan diri lebih jauh lagi satu sama lainnya. Malam pun tiba di mana Devon dan Lucy duduk berdua di pinggir pantai dengan cahaya lampu-lampu gedung yang begitu indah. Dan lantunan suara musik Devon melahirkan senyuman di wajah Lucy yang penuh dengan kebahagiaan. Karena nyanyian Devon sangat indah dan merdu, sangat menyentuh hati Lucy. Dengan tidak tahan, Lucy mencipok Devon tepat di bibir indahnya. I falling in love with you.
Begitulah ungkapan hati Lucy kepada Devon. Dan pada akhirnya mereka malam itu bermalam bersama. Apa yang terjadi? Udahlah, tidak usah kita bahas lagi ke sana karena otak kita. Scene berpindah, Devon pulang ke rumah kakaknya. Di sana Devon menceritakan kalau dia bertemu dengan Lucy. Dan juga Devon mengatakan kepada kakaknya kalau dia ingin tinggal bersama dengan Lucy. Di tengah sedang asyik mengarungi imajinasinya, kakaknya menyuruh Devon mandi. Malam itu mereka berdua duduk di restoran, di mana Devon terus berbicara mengarungi imajinasinya, hingga kakaknya sudah lelah mendengar ocehannya. Karena anggapan kakaknya, semua yang diceritakan itu tak lebih dari hayalan semata. Malam itu Devon bertengkar dengan kakaknya. Devon mendorong kakaknya ke lantai, lalu Devon lari dari rumah. Tiba di depan, Devon hampir ditabrak mobil. Lalu pemilik mobil keluar. Devon mengambil alih mobil tersebut. Tapi kakaknya segera merangkul Devon hingga mereka terbaring berdua di jalan. Scene berganti, di mana Devon duduk di sofa sedang menonton televisi. Terus bayangan Lucy melintasi pemikirannya. Sampai-sampai pembawa acara terlihat mirip Lucy di pandangannya. Devon terbaring di tempat tidur sambil mendengar teman imajinasinya berbicara. Devon berkata kalau dia tidak mengarangnya, kalau Lucy memang sungguh benar adanya. Devon bangun mengambil tas gitarnya, dia mengambil selembar kertas, di sana tertulis, "Have a great second day." Dan di sebaliknya juga ada tulisan, "Meet me in Sydney." Scene berganti di mana Devon mulai dengan pencarian Lucy tercintanya. Selangkah demi selangkah Devon berjalan di samping rel kereta api. Devon membeli tiket pesawat tapi kartu kreditnya ditolak. Dia tidak mendapatkan tiket pesawat dan juga tiket bus. Tapi Devon tetap semangat. Dia mengambil sebuah peta dan melihat arah tujuannya. Devon menulis alamat tujuannya di lengan. Dengan keadaannya yang tidak punya uang, Devon mencoba menjual gitarnya, tetapi pihak toko tidak mau membayar mahal. Lalu pada saat pemilik toko sedang telepon dan juga Devon melihat kesempatan emas di depan matanya, di mana kotak uang terbuka. Devon mengambil uang itu lalu lari dari sana, tetapi tas miliknya tertinggal di sana. Scene berganti di mana kakaknya dan kakak iparnya dipanggil ke kantor polisi. Lalu kakaknya menceritakan tentang Devon yang ingin mencari wanita yang pernah ditemuinya itu. And then scene berganti lagi di mana Devon di atas kereta api. Di sana Devon menggambarkan sketsa wajah Lucy. Di dalam kereta Devon menemui seorang anak kecil terpisah dengan ibunya. Devon mengajak anak tersebut mencari orang tuanya dari gerbong ke gerbong hingga mereka dipertemukan. Anak kecil itu tentunya. Devon cemas karena dia tidak punya obat lagi, sampai-sampai dia membayangkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat seorang suster dengan jarum suntik di tangannya. Sebenarnya itu hanya seorang penumpang yang ingin ke kamar mandi juga. Devon lari dari sana sambil teriak manggil Tuan Rock. Lalu Devon lompat dari kereta tersebut. Scene berganti di mana keluarga Devon yang kehilangannya mencoba buat poster kehilangan. Tetapi ibu Devon berdebat soal foto Devon. Dia ingin foto Devon terlihat bahagia di poster tersebut. Aneh-aneh tua bangka satu ini. Bukannya cemas, malah ingin kelihatan anaknya bak seleb terkenal. Matahari semakin panas, Devon terus berjalan melintasi rel kereta api. Selangkah demi selangkah dia berjalan tanpa ada seorang pun di sana. Tiba-tiba di sebuah rumah yang kosong di depan ada sofa rusak. Devon menghampiri rumah tersebut. Dia istirahat di sana dan merebahkan badannya di sofa tersebut. Sesaat Devon terlelap datang Lucy dalam mimpi siang bolongnya, di mana Lucy memeluk Devon dari belakang. Devon menumpang di sebuah mobil menuju halte. Di tengah perjalanan tiba-tiba terdengar suara meletus. Ternyata ban mobil tersebut kempes. Siap mereka memperbaiki ban mobil, mereka berangkat lagi. Turun dari mobil, Devon melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki, mengarungi jalan yang penuh debu. Devon berhenti di sebuah toilet umum. Di sana dia mencuci semua pakaian yang ada di tubuhnya. Setelah kering pakaiannya, Devon keluar dan pergi lagi. Dari kejauhan dia melihat sebuah mobil rombongan. Di sana terlihat seorang sopir lagi menggantikan ban mobil yang bocor. Devon mendekati dan membantunya. Devon menumpang di mobil tersebut. Di perjalanan Devon menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur mereka semua karena mereka terhanyut dengan suara merdunya hingga mereka singing together on the car. Baby I got you, 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 baby I got you.
Begitulah kira-kira. Devon tiba di sini, dia berjalan di tengah kerumunan orang mendekati besi pembatas pengaman pinggir pantai. Belum lama dia memandang laut, dia menoleh lalu dia lihat seorang wanita sambil memanggil Lucy. Devon lari mendekati wanita tersebut. Tiba di sana ternyata wanita itu bukan Lucy-nya. Malam pun tiba di mana Devon tidak tahu harus kemana. Di tengah perjalanan, imajinasi Devon mulai menghanyutinya. Lalu dia dipanggil oleh seorang yang lagi duduk di kursi. Tom namanya. Devon mendekati, duduk dan ngobrol di sana. Setelah selesai ngobrol, Tom mengajak Devon ke restoran. Di sana terlihat Devon makan dengan lahapnya. Teman barunya itu bertanya siapa yang Devon cari. Devon menceritakan semuanya, lalu memperlihatkan sketsa yang dibuatnya. Keesokannya, Devon dan Tom mulai mencari Lucy. Mereka mencari di taman. Di sana di tengah perjalanan, Devon dan Tom didekati seorang wanita namanya Amia. Amia mengajak Devon untuk mengisi acara televisi. Mereka tertarik dengan berita Devon yang kehilangan Lucy. Devon memenuhi ajakan Amia. Di sana dua orang presenter mulai menanyai Devon. Keadaan berbalik, di mana imajinasi yang menakutkan Devon kembali. Dia melihat suster yang menyuntiknya. Kali ini bukan satu, tapi Devon melihat mereka ada beberapa orang. Devon lari dari sana menjauh tempat acara tersebut. Malam itu Devon terbaring lemas di taman di bawah pohon. Tiba-tiba kakaknya menghampiri Devon. Kakaknya sangat senang karena adiknya sudah ditemukan. Malam itu mereka bermalam di hotel. Pagi pun tiba. Terlihat mereka makan di restoran. Mungkin sudah berapa waktu Devon tidak makan. Selesai dari sana mereka pergi. Di tengah jalan Devon bilang kepada kakaknya kalau dia dapat pesan dari Lucy. Devon memperlihatkan kertas yang membuat dia pergi. Ternyata kertas itu tidak ada apa-apa. Itu hanya kata imajinasi Devon saja. Setelah tahu isi kertas itu kosong, Devon merasa kesakitan dan ia pun menangis di pelukan kakaknya yang begitu menyayangi adiknya. Nick membawa pulang Devon ke rumah. Dia membawa ke tempat terapi dan memberi obat rutin lagi hingga Devon mulai normal kembali. Keesokan harinya Devon kembali ke toko di mana dia pernah mencuri uang dan mengembalikan uang tersebut sekalian melamar kerja di sana. Pihak toko tersebut jelas mengatakan tidak. Devon diterima di sebuah toko musik. Dia begitu akrab dengan pemilik toko tersebut. Mereka selalu main musik dan menyanyi bersama. Suatu saat di mana toko musik, Devon lagi memegang anjing. Dia melihat seorang yang lagi lihat kaset. Wanita itu melihat ke arah Devon. Devon kaget dan wanita itu mendekati Devon sambil bilang Devon. Ternyata wanita itu Lucy yang sesungguhnya. Tak lama berselang waktu, Devon mengajak kakaknya makan bareng di restoran. Di sana Devon memperkenalkan Lucy yang mengganggu imajinasinya dulu. Kakaknya terlihat bahagia karena Lucy yang mengganggu pikiran adiknya memang ada. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. And then tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video menarik tentang seputar film lainnya.